Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ibnu Salman Center dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kita di program Lebih Dekat Bersama Ustadz, di program Ustadz Menjawab. Seperti biasa, kita masih membahas terkait pertanyaan populer di bulan Ramadan ini. Seperti biasa, kita sudah bersama narasumber kita tercinta, yakni Ustadz Dr. Haji Abdul Matin bin Salman LC MAG. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sudah seminggu ini kita sudah tidak sowan Ustadz. Oh, Gimana iya. kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik Mas Ayas. Ya, Ustadz. Mas Ayas baik juga. Alhamdulillah. Masih utuh nih puasanya ya. Ya, alhamdulillah. Nggak ada yang bolong ya. Belum Ustadz. Tambah lemu, tambah gemuk ini. Karena itu Ustadz, setiap maghrib selalu dapat buka bersama. Ya. Seperti biasa Ustadz, ini kita ingin menanyakan pertanyaan populer di bulan Ramadan Ustadz. Kali ini ada pertanyaan dari pemirsa ini Ustadz. Dari Bapak Yanto, dari asalnya tinggalnya di Malang Jiwan. Terkait dengan zakat fitrah Ustadz. Ya. Jadi beliau bertanya, ketika membayar zakat fitrah, apakah harus membaca niat dan juga menggunakan akad seperti salaman dulu begitu Ustadz? Karena beliau melihat ada beberapa warga yang ketika membayar zakat itu ada yang langsung ditaruh, artinya tidak ada akad seperti itu. Nah, kejadian seperti ini ditanyakan oleh Pak Yanto. Mungkin kalau saya tanyakan kepada Ustadz dan bisa dijawab di sini, nanti bisa lebih mudah saya langsung kasih linknya begitu Ustadz. Baik. Terima kasih Mas Ayas dan pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isakhir rahimakumullah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Pada hakikatnya, semua amal ibadah kita harus didasari dengan niat. Dan niat itu tempatnya ya ada di awal sebelum pekerjaan dimulai. Jadi zakat fitrah adalah bagian dari ibadah. Maka di dalam di dalam ibadah itu niat menjadi rukun. Karena itu ketika kita membayarkan zakat fitrah harus didahului dengan niat. Jadi ketika seseorang membayarkan zakat fitrah, maka dia harus berniat bahwa ini zakat fitrah dikeluarkan atas nama siapa. Ada ta'yin zakat li syakhsin muayyan. Jadi ada penetapan zakat fitrah untuk orang tertentu dengan nama tertentu. Nah, oleh karena itu di dalam tradisi masyarakat kita di Indonesia memang sebagiannya masih menerapkan semacam kayak akad. Jadi para kaum muslimin, para jamaah datang ke masjid, lalu kemudian biasanya itu dipandu oleh panitia untuk melafadzkan niat zakat fitrah. Misalnya lafadznya nawait bismillahirrahmanirrahim, nawaitu li an ukhrija zakatal fitri an. Misalnya kalau namanya Mas Ayas berarti Ayas bin siapa, kemudian nanti an siapa bin siapa dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya wajib dalam hal niat. Karena dia bagian rukun dari ibadah. Tetapi akad ijab qabul dalam penerimaan zakat itu tidak wajib. Jadi, kalau toh ada yang melihat atau ada prosesi itu, sebenarnya adalah karena para panitia ini sangat berhati-hati agar jangan sampai zakat fitrah yang kita keluarkan justru tidak sah karena tidak ada niatnya. Ya, itu. Jadi para ulama kita, para kiai kita, para masyayikh kita itu sudah mengajarkan, karena tidak semuanya juga paham ini. Tetapi kalau dijawab dengan diniatkan dengan bahasa Indonesia boleh. Boleh. Saya niat zakat fitrah ini. Nah, diwakilkan boleh. Pembagiannya misalnya Mas Ayas dan keluarga membayar ke panitia di masjid. Maka itu namanya wakil, taukil kepada panitia lajnah di masjid. Nah,
itu cukup ditakyinkan, dilafadzkan atau diniatkan di situ. Tetapi ketika pembagian, panitia tidak perlu menyebutkan satu persatu bahwa ini dari Ayas, ini dari Tri, ini dari Abdul Matin, ini dari siapa sih, tidak perlu. Tetapi bahwa niat adalah wajib. Perkara kemudian apakah dilafadzkan atau dijaharkan atau disirkan atau tidak dilafadzkan cukup dalam hati, nah itu perdebatan dalam hakikat niat. Dan bahasa Arab atau bahasa Indonesia itu juga? Oh boleh, tidak apa-apa. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab boleh. Gitu. Sehingga di dalam zakat fitrah, karena ini zakat fitrah itu ibadah dan syariat, tetapi di dalam pelaksanaannya kan sudah ada unsur budaya. Unsur keluar dari, dalam tanda kutip ya, keluar dari budaya Arab. Budaya Arab zakat tidak beras, kita beras gitu kan. Budaya Arab zakat tidak menggunakan panitia di masjid, kita panitia di masjid gitu kan. Nah itu tidak apa-apa. Sehingga bahasa Indonesia juga yang penting niat tidak boleh ditinggalkan. Lah sekali lagi ketika ada masjid-masjid yang melaksanakan menuntun jamaah untuk membayarkan zakat fitrah dengan niat nawaitu li an ukhrija zakatal fitri an fulan an fulan an fulan, itu sebenarnya adalah dalam rangka panitia juga ikut bertanggung jawab untuk keabsahan daripada zakat fitrah yang dibayarkan. Nah itu. Kalau terkait dengan harus salaman atau enggak begitu? Oh enggak. Itu bagian dari akad. Ijab kabulnya tadi, ya ijab kabulnya itu tadi, itu tidak wajib. Tapi niatnya wajib. Ya. Jadi kewajiban berada di bagian niatnya ya? Niatnya, tetapi ijab kabulnya tidak wajib. Nah, perkara kemudian karena panitia merasa menerima ada ijab kabul ya, itu di dalam madhab Syafi'i jangankan untuk zakat fitrah, di dalam jual beli juga harus ada transaksi ijab kabul. Gitu, nah itu kan saya bi'tu kada bikada, kemudian qabil tu bikada misalnya gitu ya. Jadi saya jual beli ini dengan barang ini dengan harga sekian, nanti kemudian yang menerima, saya menerima barang ini dengan harga yang sudah disepakati. Jadi di dalam zakat fitrah itu tidak wajib. Yang wajib adalah niat daripada zakat itu sendiri. Jadi soal ijab kabul pun ternyata tidak hanya yang zakat fitrah, bahkan jual beli pun sebenarnya kalau ngomongin soal ijab kabul itu juga ada ya? Iya, tidak hanya pernikahan juga ijab kabul ya, tetapi juga di dalam perniagaan, transaksi jual beli di dalam zakat fitrah. Dan apakah bagian dari bid'ah? Sebenarnya tidak, karena di dalam hampir semua transaksi kita ketika ijab kabul itu tidak masuk, ini penting nih. Ijab kabul itu tidak termasuk bagian dari ritual zakat fitrah. Ijab kabul itu antara saya mewakilkan zakat saya kepada panitia. Jadi ijab kabulnya di luar dari zakat fitrah. Coba saya terangkan sekali lagi ya. Jadi ijab kabul itu tidak masuk ke dalam zakat fitrah. Kalau niatnya masuk ke dalam zakat fitrah. Oh iya, Ustaz. Ya, oke. Lah ijab kabul itu karena saya membayarkan melalui panitia untuk diberikan kepada orang lain. Jadi proses taukil, proses mewakili dan proses menerima perwakilan itu ya tadi ada ijab kabul. Jadi ijab kabulnya bukan pada zakat fitrahnya tetapi pada proses pewakilan. Itu. Alih tanggung jawab. Iya, betul. Nah, jadi transaksinya itu yang menghendaki adanya ijab kabul. Tetapi jika sudah tertulis dengan benar, didata dengan benar, ya lembaganya juga resmi dibentuk oleh masjid, dibentuk oleh panitia, dibentuk oleh negara, itu saya pikir ijab kabulnya cukup dengan kwitansi itu ijab kabul. Ya. Ijab kabulnya dengan data bahwa sudah diterima pada tanggal sekian, jam sekian, di masjid ini sejumlah gitu kan. Mesti harus ada kwitansi itu kan, proses penerimaan itu. Tetapi di masjid kan tidak menggunakan kwitansi. Nah, tetapi ditulis biasanya. Ditulis manual oleh panitia. Lah, pada saat proses taukil itu
itu biasanya ada ijab kabul. Seperti Mas Ayas besok kalau seandainya nikah, amin ya, sudah ada dinikahi belum? Ustaz. Jadi kita doakan ya. Begitu skripsi selesai, ijab kabul. Amin. Nah, saat kita memberi wewenang kuasa kepada naib untuk menikahkan anak kita, itu kan biasanya ada ijab kabul juga. Nah, ijab kabulnya bukan ijab kabul untuk nikah, tetapi ijab kabul untuk mewakilinya, menikahkan putrinya kepada laki-laki atau si calon mempelai laki-laki. Nah, di sini juga sama. Karena seharusnya kita yang membagi kepada fakir miskin, tapi kita mewakilkan. Itu Mas Ayas. Pada amil itu ya, Ustaz. Betul. Ya. Ini terakhir, Ustaz. Yeah. Mengenai ijab kabul tadi kan artinya tidak menjadi kewajiban. Betul. Tapi ada warga yang pengen begitu untuk ijab kabul. Nah, ini kalau misalkan yang memberikan zakat itu putri, kemudian panitianya itu laki-laki, itu gimana Ustaz? Apakah ada pengganti lain selain salaman begitu Ustaz? Nggak ada. Ya sudah, dituntun dia membaca niat Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu li an ukhrija zakatal fitri an fulan, lalu kemudian ditakkid, ditakyin, ditetapkan ini zakat ini sekian ini untuk siapa saja gitu ya. Lalu kemudian kalau perlu didoakan kita doakan karena kita yang menerima, mudah-mudahan puasanya diterima, kemudian amal ibadahnya diterima, kemudian rezekinya lancar dan berkah. Saya kira nggak ada masalah itu. Oh, ya, Ustaz. Iya. Iya. Terima kasih, tetapi Ustaz. salamannya masalah. Itu ya. Gitu ya, karena bukan. Iya. Iya. Baik. Oh ya, ini terakhir lagi Ustaz. Ya. Karena tadi niat zakat fitrah itu kan wajib ya Ustaz. Tapi bagaimana kalau ada warga yang sudah memberikan zakatnya dan zakatnya itu sudah disalurkan oleh amil, tetapi secara lafal itu mungkin belum diucapkan niatnya begitu Ustaz. Ya mungkin bahasa Indonesia juga mungkin juga tidak diucapkan. Itu gimana Ustaz? Baik. Sebenarnya niat itu la yushtaratu fin niyah at-talafut. Mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa an-niyah fil qalbi atau an-niyah bil qalbi. Niat itu di dalam hati. Ya, ini tentu sekali lagi bahwa ini adalah perdebatan. Nah, tetapi kalau saya masih menggunakan model tradisional, niat dilafadzkan. Jika orang tidak atau lupa tidak niat, ya katakanlah kita akomodir dua-duanya. Baik itu dengan hatinya juga tidak, asal memberi, terus kemudian dengan lisannya juga tidak berucap, maka tidak sah hukumnya zakat fitrah tanpa niat. Jika sudah sampai sholat Idul Fitri dia baru ingat bahwa dia belum niat di dalam pembayaran zakat fitrah, maka dia termasuk sedekah. Bukan termasuk niat zakat fitrah. Gitu. Jadi zakat fitrah itu harus diniatkan sebelum dibagikan. Nah, karena itu ketika tadi proses penerimaan zakat fitrah di masjid itu biasanya dituntun untuk melafadzkan karena mengingatkan kepada yang bersangkutan agar tidak lupa rukun daripada ibadah itu sendiri. Walaupun sunnah biar semakin mantap aja gitu ya. Iya, jadi selain mantap juga memang itu rukun. Ya, Ustaz. Ya. Jadi itu hanya sebatas misalnya saya dan keluarga saya ngumpulin beras diukur 2,5 kilo kemudian langsung diberikan kepada panitianya, ya hanya sebatas oh ya saya menyiapkan ini untuk zakat fitrah bersama keluarga saya begitu Ustaz, hanya cukup segitu Ustaz. Oh ya enggak bisa. Karena kita itu ibadah kayak kita kalau sholat, ibadah kalau kita kayak kita wudhu gitu ya. Jadi meskipun kita akomodir pendapat orang yang mengatakan an-niyah bil qalbi atau an-niyah fil qalbi ya. Nah, itu tetap harus ada ritual muayyan, harus ada matek aji ya gitu ya. Harus ada
di dalam hatinya sebelum memberikan, ya Allah, bismillah saya niatkan, ini dalam hati ya. Misalnya kita terima itu ya, kalau saya termasuk yang melafadzkan. Misalnya kita terima niat itu boleh dalam hati, maka harus ada kalimat itu bahwa saya niat zakat fitrah untuk anak saya bernama si fulan, lalu kemudian untuk diberikan kepada fakir miskin. Meskipun dalam hati, tetapi tidak bisa saya beli di pasar lalu kemudian saya berikan begitu saja tanpa ada niat, itu tidak sah namanya. Ya minimal kalau bahasa Indonesia dan itu di dalam hati ya minimal tadi ya Ustadz. Iya. Saya niat mengeluarkan zakat untuk saya, kemudian disebut anak-anaknya begitu ya. Ya minimal begitu ya Ustadz. Iya, betul. Ya kayak saya misalnya sekarang zakat saya di kampung halaman. Maka saya niatkan ketika saya membeli beras itu, saya niatkan untuk mengeluarkan zakat fitrah atas nama anak-anak, atas nama saya, atas nama istri, atas nama anak-anak. Tanpa itu maka tidak sah zakat fitrah kita. Oke. Ya, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Semoga sama-sama yang bertanya Pak Yanto dari Malang Jiwan bisa menyimak video ini dan bisa tercerahkan. Dan juga tentu untuk pemirsa juga bisa menyimak video ini dan terkait pertanyaan seperti ini bisa tercerahkan. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Semoga Ustadz selalu dalam keadaan sehat. Amin. Kalau begitu juga. Kami pamit undur diri. Ya, terima kasih para pemirsa dimanapun Anda berada. Kita akan kembali lagi di sesi selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Tetapi seperti biasa kita menerima donasi untuk pembangunan pondok pesantren tahfidz yang informasinya ada di bawah ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.